Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Berkah kudroh dan irodahnya kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya berada di bulan Ramadan yang merupakan syahrul khairat, bulan dihimpunnya berbagai kebaikan. Mudah-mudahan semakin hari semakin bersemangat ya menggunakan waktu di bulan Ramadan yang satu detik juga begitu berharga ya. Bulan yang penuh keistimewaan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i sampai situ khatmatan, 60 kali khatam ya selama bulan Ramadan. Siang 30 juz, kemudian malam 30 juz, sampai situ khatmatan. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani, yang bisa menjadi inspirasi untuk di bulan Ramadan ini, terutama dalam memperbanyak bacaan Al-Quran kita, menghafalkan, tasmi' ya, mendengarkan, dan mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk mengamalkannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya yang sesi kemarin, supaya kita termotivasi untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik dalam bentuk mendengarkannya, dalam bentuk tilawah, dalam bentuk tahfiznya ya, yang akan meninggikan derajat seseorang ya dengan Al-Quran. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin mengenai keutamaan Al-Quran. Nah, di sini ya kemarin sudah kita pelajari keutamaan Al-Quran itu. Nah, yang pertama adalah sudah ya, ini bahwa begitu istimewanya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah ya, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita ya ketika mengulang-ulang kalam Allah tentu saja akan berdampak positif. Kemudian Al-Quran juga adalah suatu kemuliaan ya, baik bagi bangsa Arab secara khusus dan umat secara umum, sudah kita pelajari kemarin ini. Kemudian Al-Quran tentu saja menuntun kita ya, bagi ahlul sahibul Quran, untuk menuntun ke jalan yang lurus, akidah yang lurus, muamalah yang lurus gitu. Juga Al-Quran adalah kitab yang diberkahi ya. Nah, diberkahi, berkah itu adalah istiqomah ya, stabil dalam kebaikan atau konsisten dalam kebaikan. Quran juga adalah tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian Quran juga kemarin karunia Allah ya, yang membuat orang-orang bisa gembira. Jadi sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan itu adalah Al-Quran. Kemudian Quran juga kemarin sebagai petunjuk, sebagai rahmat ya, sebagai kabar gembira. Dan sudah dipelajari Quran itu adalah nur, cahaya ya, yang bisa merubah jazirah Arab menjadi, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban, bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Kemudian Quran juga adalah kehidupan ya bagi orang-orang yang memenuhi seruannya gitu ya. Kemudian kemarin sudah sampai keutamaan mendengarkan Al-Quran. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran, yang pertama di sini tasmi' ya, mendengarkan. Nah, mendengarkan Al-Quran juga adalah penyebab datangnya rahmat dari Allah ya. Ketika kita mendengarkan, kalau sekarang alhamdulillah ya sudah banyak kaset-kaset atau dari HP juga ya. Misalnya kita agendakan satu hari itu berapa juz gitu ya, atau 1 juz dulu. Kalau belum terbiasa ya, kita dengarkan, kita tadabburi ya. Nah, itu adalah menjadi sebab datangnya kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mendengar Al-Quran adalah sebab datangnya hidayah ya, datangnya hidayah baik bagi manusia ataupun jin.
kemudian mendengarkan Al-Quran juga. Nah, di sini kemarin sampai sini ya, menyebabkan kehusyuan hati. Nah, ini sekarang yang akan dibahas ya, yang belum dibahas kemarin itu, bahwa dengan tasmi' Al-Quran, mendengarkan Al-Quran adalah sebab kehusyuan hati dan bisa menetesnya air mata. Jadi memang para sahabat ya, ketika membaca, mendengarkan Al-Quran, hatinya itu dipenuhi rasa khusyuk ya, sampai mata itu tidak sanggup untuk menahan air mata gitu ya. Jadi betul-betul mereka itu menghadap Allah dengan penuh roja, penuh harap dan penuh khauf, rasa takut ya, dan takut atas murka Allah dan berharap ridho dan rahmat dari Allah ya. Nah, oleh karena itu ini para sahabat seperti itu bisa menjadikan teladan ya. Apalagi Rasulullah ya, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin ya, yang betul-betul khusyuk gitu ya. Ini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda kepadaku ya, bacakanlah Al-Quran untukku. Jadi Rasulullah nyuruh kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, karena memang Ibnu Mas'ud itu indah ya bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud itu. Kemudian aku menjawab, bagaimana aku membacakan Quran untukmu padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasul ya. Bahwa kemudian Rasulullah menjawab, aku sangat suka mendengarkannya dari orang lain gitu ya. Rasulullah menyampaikan seperti itu, bahwa aku sangat suka mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa ya, dan ketika sampai pada ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, fa kaifa, maka bagaimana orang kafir nanti ya, idza ji'na, apabila kami mendatangkan, min kulli ummah, dari tiap umat, bisyahid, seorang saksi atau seorang rasul, wajibna bika, dan kami mendatangkan kamu Muhammad, ala haula'i syahida, saksi atas mereka sebagai umatmu. Kemudian beliau Rasulullah ya, ketika Ibnu Mas'ud sampai surah An-Nisa ayat 41, beliau berkata ya, Nabi Muhammad berkata, cukup. Maka kata Ibnu Mas'ud ya, aku lihat air mata menetes dari kedua pipi beliau. Nah, di sini Ibnu Battal rahimahullah menyampaikan bahwa dari peristiwa tadi ya, kemungkinan maksud sabda Rasulullah itu adalah bahwa beliau lebih suka mendengarkan Quran dari orang lain, supaya mendengarkan Al-Quran ini ya dijadikan sunnah hukumnya. Nah, jadi ketika beliau menyampaikan bahwa aku lebih suka mendengarkan Quran itu, sehingga disimpulkan bahwa mendengarkan Quran dari orang lain itu adalah hukumnya sunnah, atau maksud dari Rasul itu adalah Al-Quran dapat dibaca dengan penuh penghayatan, tadabbur ya, melalui mendengarkan. Kan biasanya orang yang menyimak itu lebih berkonsentrasi ya untuk mentadaburi ya, mentadaburi. Kemudian kan kalau yang baca mah lebih konsentrasi ke hukum bacaannya. Nah, seperti itu. Imam Nawawi menyampaikan bahwa beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi ya, hadis Ibnu Mas'ud, diantaranya anjuran untuk mendengarkan Al-Quran ya, memperhatikan, kemudian menangis ketika mendengarnya, kemudian merenungi makna ya dari setiap kalimat yang dibaca ya, dan anjuran untuk meminta orang lain membacakan Al-Quran ya, karena hal ini lebih mendukung dalam merenungi atau mentadaburi dari bacaannya, juga menunjukkan ketawaduan seorang alim dan salih terhadap para pengikutnya. Nah, inilah metode para nabi ya, ketika mereka mendengarkan kalam-kalam Allah dan ayat yang dibaca, maka air mata itu betul-betul keluar ya, dari membasahi pipi gitu ya, dipenuhi dengan tadarru ya, ketundukan, rasa khusyuk gitu ya, hanyut gitu ya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya keistimewaannya. Memang kalau kita mungkin ketika baca Al-Quran itu ya jarang atau
kecuali kalau sedih misalnya nangisnya itu bukan karena Al-Quran tetapi karena sedihnya gitu. Jadi kalau para di sini ya, para nabi mereka itu diberikan nikmat seperti ini. Ulaika mereka itulah allazina an'amallah. Ulaika mereka itulah allazina orang-orang yang an'amallah, Allah telah memberi nikmat alaihim kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi, min dzurriyyati Adam, dan keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, keturunan dari Nabi Ibrahim, wa Israil, dan Israil, wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, idza tutla alaihim, apabila jadi orang-orang yang Allah pilih ya, tidak semuanya Allah pilih. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah ya kepada mereka ya, ayatul Rahman, itu ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, kharru sujada, mereka itu menyungkur bersujud gitu ya, wa bukiya, dan menangis. Jadi tidak semua Allah pilih ya untuk seperti ini. Ini adalah nikmat yang Allah berikan, sangat luar biasa sekali. Dan ini juga ya sifat para ulama. Ini para ulama, para alim. Al ulama itu adalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama ya, orang yang berilmu. Nah, mereka itu ketika mendengarkan kalam Allah, hatinya itu tunduk, pasrah, menangis ya, dalam kehusyuan serta pengetahuan dan keyakinan mereka bertambah gitu ya. Nah, di sini digambarkan dalam surah Al-Isra bahwa kul, katakanlah, aminu, berimanlah, bihi, kepadanya, aula tu'minu, atau enggak usah beriman saja sama Allah. Innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang yang diberi ilmu, yang qablihi ya, orang sebelumnya. Nah, idza yutla alaihim, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujada, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Wa yaqulun, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan pasti dipenuhi. Wa yakhiruna lil adqan, dan mereka menyungkur, yabkuna, mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, inilah ya, betul-betul Al-Quran itu mukjizat, itu sangat terasa mukjizatnya ya oleh mereka yang Allah pilih ya, tidak semua Allah pilih. Mudah-mudahan kita terus berikhtiar ya untuk selalu mendekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, syahrul Quran, yang bulan Al-Quran ya. Kita perbanyak waktu ya, sisihkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan berbagai cara ya, baik tasmi'nya atau tilawahnya dan juga tahfiznya ya. Nah, kemudian keutamaan mempelajari. Nah, tadi ya keutamaan mendengarkan, sekarang keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini bahwa Islam ya begitu memotivasi untuk mengajarkan ilmu secara umum sebetulnya ya. Tetapi bahkan di sini beliau ya bahwa Islam itu menetapkan bahwa mengajarkan ilmu itu adalah ibadah yang paling utama ya, seseorang mendekatkan kepada Allah ya. Bahwa dalam hadisnya, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada hidayah ya, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala, mithlu ujuri, seperti pahala man tabi'ahu, orang yang mengerjakannya, layan kusudalik, tanpa mengurangi pahala sedikit pun ya, layan kusudalik min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka ia akan mendapatkan dosa, mithlu asam, seperti dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, layan kusudalik min asamihim syai'a, tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun.
Nah, di sini pahala dari ilmu itu ya terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia ya, selama ilmunya itu terus dimanfaatkan. Abu Hurairah ya sebagai sahabat Rasulullah, Abu radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan, apabila manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka terputus seluruh amalnya, illa min salasah, kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'u lahu, atau anak salih yang mendoakannya." Nah, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa hadis tadi ya menjadi dalil kuat untuk menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu serta besarnya manfaat yang dihasilkan, bahwa pahalanya itu ya bagi orang yang mencari ilmu yang bermanfaat ya, dan ini bisa menyampaikan orang yang sudah meninggal dunia, selama itu ilmunya diajarkan terus, dimanfaatkan, maka seolah-olah orang itu tetap hidup dan tidak terputus amalnya, dan ditambah ya harumnya pujian untuknya. Kita kan sampai hari ini bisa mengenal ya Imam Bukhari ya, walaupun sudah meninggal tetapi namanya terus disebut. Misalnya Imam At-Tabari gitu ya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, As-Suyuti, mereka itu ilmunya sampai ke kita, dan walaupun sudah meninggal dunia tetapi catatan amal itu tetap terbuka lebar, terus bertambah ya, dan harum walaupun sudah meninggal. Para salafus saleh ya, mereka itu dengan keilmuannya kemudian dimanfaatkan oleh kita ya, kita mempelajari kitab Jalalain, kita mempelajari kitab Ibnu Katsir, kita mempelajari kitab At-Tabari, misalnya Sofatut Tafasir, misalnya Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, ini begitu harum walaupun sudah meninggal beratus-ratus berpuluh-puluh tahun, tetapi namanya tetap harum ya, sehingga pahalanya itu tidak pernah terputus. Subhanallah ya. Nah, jadi tentu saja derajat dan kedudukan ilmu itu bertingkat-tingkat ya sesuai topik, dan tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang kitab Allah. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain, maka kedudukannya itu lebih mulia dari orang yang mempelajari selain Quran, meskipun dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi nomor 1 itu tadi ya, bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tentang kitab Allah. Makanya kita bersemangat ya mempelajari Al-Quran dari berbagai sisi, tidak bosan-bosannya ya, tahsin tajwidnya, gharib Qurannya ya, dari Jalalain kita belajar terjemahnya. Nah, jangan pernah bosan untuk mempelajari Al-Quran, karena itu adalah ilmu paling tinggi. Nah, para salafus salih mereka begitu antusias mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kembali ya. Nah, di sini mereka itu sangat luar biasa ya, ketika sangat memahami tentang Al-Quran dan kedudukannya. Nah, kemudian di sini lebih didetailkan lagi ya, pengajar Al-Quran, pengkaji Al-Quran itu menyerupai para malaikat dan rasul. Nah, bahwa ini adalah bisa dilihat ya, menjadi bukti kebanggaan ya, yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran itu satu derajat disamakan dengan malaikat dan rasul gitu ya. Nah, di sini bahwa Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Di sini ya, di surah An-Najm, allamahu syadidul quwa, allamahu, yang mengajarkannya kepada Nabi Muhammad itu adalah syadidul quwa, malaikat Jibril yang sangat kuat ya, syadid sangat, al-quwa kuat, yang sangat kuat. Nah, jadi guru pertama Rasulullah adalah malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, malaikat yang begitu sempurna ya, menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Dan malaikat Jibril ini adalah malaikat yang kuat baik secara lahir maupun batin ya. Ada 600 sayap yang begitu indah ya malaikat Jibril itu,
betul-betul di sini maksud dari syadidul quwa di sini kuat dalam merealisasikan perintah Allah kepadanya. Ya, jadi di sini ya pujian terhadap sang guru malaikat Jibril mengandung pujian juga terhadap muridnya. Jadi mengajarkannya Jibril alaihissalam tanpa disifati dengan sifat yang terpuji dan agung, maka Nabi tidak pernah sampai pada keutamaan yang agung ini ya. Subhanallah sekali. Nah, kemudian sebaik-baik dan semulia-mulia manusia adalah yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Nah, mari kita bedah ya, misalnya maksud dari khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu itu seperti apa. Nah, jadi mempelajari, mengajarkan Al-Quran, misalnya menerangkan makna, menerangkan hukum-hukumnya ya. Ini termasuk dalam kategori amalan yang paling baik dan paling mulia. Mempelajarinya itu akan mendapatkan kebaikan ya dan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, Utsman itu subhanallah ya, begitu mencintai Al-Quran sampai meninggalnya juga beliau itu yang dipegang itu Al-Quran ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, di sini diriwayatkan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau menyampaikan ya, Rasulullah bersabda, "Inna afdalakum, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya kembali." Nah, ini dalil-dalil ini ya, bahwa bagaimana Rasulullah ya, mereka dan para sahabatnya ya, mereka adalah manusia terbaik dan paling utama. Jadi orang yang terbaik itu bukan yang banyak hartanya atau banyak keturunannya atau paling luas rumahnya, semacam kehidupan dunia yang lain-lainnya ya, tetapi betul-betul bahwa para salafus salih ya, para orang mukmin, mereka itu betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah, begitu antusias dalam mempelajari Al-Quran dan mensucikan jiwa mereka dengan Al-Quran ya. Jadi sama seperti keseriusan mereka yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, membimbing, mendakwahkan supaya bisa mendapat manfaat yang berlipat ganda. Kemudian apa sih maksudnya mempelajari dan mengajarkan itu? Jadi mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu yang pertama, yang maksud manusia terbaik itu yang mempelajari dan mengajarkan makhraj ya, misalnya tempat keluarnya huruf ha misalnya. Nanti juga kita akan mempelajari terlewat kayaknya makhraj ya, kita langsung ke tajwid dan langsung ke gharib. Nah, ini kita pelajari makhrajnya ya, tempat keluar huruf, mempelajari maknanya ya, misalnya dari setiap lafaz huruf yang ada dalam Al-Quran kita pelajari. Nah, dan inilah yang paling baik ya. Jadi mengajarkan itu diantaranya mengajarkan makharij, mengajarkan maknanya gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, kandungan makna tentu saja menjadi tujuan yang paling pokok ya dari pembelajaran dan pengajaran Al-Quran. Adapun mempelajari makharij ya, ilmu tajwid, sarana untuk mencapai tujuan itu. Jadi yang paling pokok tetap tadi ya, kita pelajari tafsirnya ya, maknanya, misalnya maksud dari lafaz ini apa, maksud dari potongan ayat ini apa. Nah, mudah-mudahan kita juga tidak bosan-bosannya ya mempelajari tafsir. Baik, dulu kita mulai dari juz awal ya, Al-Baqarah sampai ayat berapa dulu. Kemudian kita pindah ke ayat juz 30 ya, baru surah An-Naba kita pelajari ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah bahwa beliau berkata, Abu Abdurrahman mengajarkan Quran ya pada masa Utsman bin Affan sampai masa Al-Hajjaj ya. Abu Abdurrahman As-Sulami menyampaikan bahwa Utsman itulah yang telah mendudukan aku di kursiku ini gitu ya, kata Abu Abdurrahman. Maksudnya berkat Utsman
beliau menjadi mendapatkan kedudukan yang mulia menjadi pengajar Al-Quran ya, dari semenjak zamannya Utsman sampai Al-Hajjaj. Jadi Abu Abdurrahman itu mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang ya di Masjid Kufah selama 40 tahun. Subhanallah ya. Terus beliau itu konsisten mengajarkan Al-Quran sampai 40 tahun gitu ya. Nah, sejak pemerintahan Utsman sampai Al-Hajjaj ya, 40 tahun. Dia juga yang meriwayatkan dari Utsman hadis tadi ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, atau afdalukum ya man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan makna dari Abdurrahman ya menyampaikan tadi, Utsman orang yang mendudukan aku di kursi ini, adalah bahwa hadis Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Utsman yang berbicara mengenai keutamaan Al-Quran itu yang bisa membawa Abu Abdurrahman menduduki kursi sebagai guru Al-Quran ya, untuk menggapai kemuliaan itu. Nah, jadi sama misalnya Imam An-Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nu'aim Al-Madani, salah seorang dari 7 dari ahli qiraat yang masyhur ya. Beliau mengajarkan Al-Quran begitu lama, 70 tahun ya. Karena beliau salah satu ulama yang diberi usia panjang. Kemudian juga banyak lagi ya, ada Imam Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi, beliau banyak mencetak ulama ya di bidang qiraah. Kemudian ada Imam Az-Zahabi ya, bahwa di sini dengan ucapannya dia duduk untuk mengajarkan Al-Quran dalam rentang waktu yang panjang ya, banyak sekali yang telah membaca Al-Quran di hadapan beliau. Beliau juga mengajarkan Al-Quran kepada 70 orang tunanetra ya ketika hidup ya, berharap ridho Allah dan membiayai mereka mengajarkan Al-Quran ya. Imam Az-Zahabi menyampaikan bahwa barang siapa yang sudah menuntun 70 orang tunanetra untuk belajar Al-Quran, maka dia telah mengukir amal baik yang tak terhitung jumlahnya. Nah, subhanallah ya, para salafus salih. Kemudian mempelajari dan mengajarkan Al-Quran lebih baik dari apapun kekayaan yang ada di dunia. Nah, di sini riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Uqbah berkata Rasulullah SAW suatu ketika ya keluar dari rumah sewaktu kami sedang berada di Sufah. Beliau bersabda, "Kharaja Rasulullah SAW, Rasulullah SAW keluar, wa nahnu fi Sufah, dan kami sedang berada di Sufah. Faqala, kemudian Rasulullah nanya ya, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yaum ila buthan au ila atik, siapa di antara kalian yang menyukai ya keluar setiap hari ke buthan dan atau ke aqiq, kemudian fayati minhu binaqatain, dari buthan dan aqiq itu bawa 2 unta, kauma waini fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Nah, jadi kata Rasulullah ya, bahwa siapa di antara kalian yang mau pergi ke Butan atau Al-Aqiq ya setiap hari, kemudian pulangnya itu membawa binaqatain ya, 2 ekor unta yang bagus-bagus, kemudian ghairi ismin wala qat'in, qat'i rahimin, tanpa melakukan dosa atau tidak juga memutuskan silaturahmi. Fakulna, maka kami para sahabat menjawab ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhibbu dzalik, tentu saja kita menyukai hal itu. Qala, kemudian Rasul bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid, kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid, faya'lamu, maka belajar di masjid itu, au yaqra'u ayatain, atau membaca 2 ayat min kitabillah azza wa jalla, khairun, hal itu lebih baik, minna qatain, daripada 2 unta, wasalasun, dan 3 ayat khairun lahu min salas, lebih baik ya, wa arba khair lahu min arba, wa min a'dadihinna minal ibil. Nah, jadi Rasulullah subhanallah ya, bahwa tadi ya, mau nggak kalian gitu ya pergi ke suatu tempat tadi akik atau buton ya, pas pulang-pulangnya bawa 2 ekor unta, sehingga para sahabat tentu saja ya, tentu saja kami semua ingin mendapatkan ya. Kemudian kata Rasul, apa yang menghalangimu pergi ke masjid? Jadi pergi ke masjid ya, kita belajar Al-Quran atau membaca 2 ayat
dari Al-Quran itu lebih baik dari 2 ekor unta. Membaca 3 ayat itu lebih baik dari 3 ekor unta. 4 ayat itu lebih baik dari 4 ekor unta. Selanjutnya setiap hitungan ayat yang sama dengan hitungan unta. Nah, dari hadis di atas ya, dari hadis itu bahwa subhanallah sekali ya, Nabi membuat perumpamaan yang begitu menakjubkan ya, dan begitu syarat dengan pelajaran, pokoknya memberikan motivasi yang tinggi ya, supaya kita selalu mempelajari Al-Quran gitu ya, memperbanyak berjalan ke masjid, dengan maksud tentu saja mempelajari Al-Quran, karena di masjid ada kedamaian, ketentraman ya, dan melepaskan diri dari keterikatan hati terhadap kesibukan dunia. Dan juga beliau menerangkan bahwa mempelajari 1 ayat saja dari kitab Allah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah SAW mengibaratkan ya, pahala orang yang mempelajari Al-Quran itu dengan unta. Rasulullah ibaratkan, karena unta itu adalah kebanggaan dan harta simpanan termahal untuk bangsa Arab gitu ya, di permulaan Islam. Jadi tidak ada yang punya unta kecuali seorang yang hartawan. Dan Nabi ingin mengajak kepada para sahabat untuk meraih kekayaan yang lebih mahal dari unta, supaya mereka punya simpanan kebaikan yang lebih baik dari seekor unta di sisi Allah ya, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran. Sebab setiap ayat yang dipelajari oleh seorang muslim, maka ini adalah memperberat timbangan amal. Lebih baik dari seekor unta yang besar yang terbebas dari segala cacat dan aib. Dan Nabi juga mendorong umatnya ya untuk mempelajari kebaikan, mengajarkannya sama orang lain. Nah, ini bagi orang yang berbuat seperti ini disediakan pahala orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Man ghada, barang siapa yang pergi ilal masjid, ke masjid, la yuridu illa yata'allama khairan, tidak bertujuan yang lain kecuali tujuannya ingin mendapatkan khairan, kebaikan, au ya'lamahu, atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kana lahu ka ajri haj taman hijjatahu. Nah, maka baginya pahala orang yang menunaikan haji secara sempurna. Nah, subhanallah ya, disetarakan dengan pahala haji. Nah, kemudian bahwa mempelajari Quran, mengajarkan Al-Quran ya, tadi ya, termasuk urutan pertama dari kebaikan. Pokoknya ranking pertama dari kebaikan itu adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Karena kan Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain Rasulullah juga memberikan motivasi ya bagi yang mempelajari dan mengajarkannya. Nah, di sini ya, manja masjidi, barang siapa yang datang ke masjidku ya, Masjid Nabawi, masjid hadza lam ya'tihi illa li khair yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilah al mujahid fi sabilillah. Subhanallah ya, setara dengan mujahid fi sabilillah. Wa man ja'a li ghairi dzalik fahuwa bimanzilati rajul yanzuru ila mata ghairi. Barang siapa yang datang ke masjidku ya, Masjid Nabawi, kata Rasul, kemudian dia tidak mendatanginya kecuali dengan tujuannya itu adalah mempelajari kebaikan atau mempelajari Al-Quran ya, mengajarkan kepada orang lain, maka kedudukannya sama seperti orang yang jihad di jalan Allah. Tapi barang siapa yang datang ke masjid tujuannya selain itu, maka kedudukannya sama seperti orang yang melihat harta dunia milik orang lain. Jadi kedudukan orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain, disamakan kedudukannya dengan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan jihad fisabilillah. Oleh karena itu ya, bahwa dia kan sudah jihad melawan hawa nafsu ya, keinginan hati dan kesungguh-sungguhan dia dalam mengikat dirinya dengan halakoh Al-Quran, ditinggalkan dunia ya untuk sementara waktu dengan segala keindahannya, sehingga tentu saja berhak mendapatkan balasan yang setimpal sama dengan jihad fisabilillah. Nah, kemudian barang siapa yang mengajarkan 1 ayat, maka ia mendapatkan pahalanya selama dia baca. Maksudnya bahwa mengajarkan Quran kepada orang lain berarti sudah memberikan kepada mereka manfaat yang berlipat ganda, termasuk amal salih dan kebaikan yang nantinya mengalir terus ya, walaupun sudah meninggal dunia. Nah, di sini di antara sabdanya adalah inna
mimma yalhaq al mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salih tarakahu wa musfahan warrathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqah akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Jadi sesungguhnya yang akan menyusul seseorang ya, seorang mukmin dari amalan dan kebaikan setelah dia meninggal dunia itu yang pertama ilmu yang diajarkan. Nah, itu akan menyusul ya. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain disebarkan, anak salih yang ia tinggalkan, subhanallah akan menjadi investasi akhirat kita ya, ilmu, anak salih, mushaf yang dia wariskan. Nah ya, misalnya kita kalau ada di rumah tahfiz misalnya ya, menyumbang mushaf ya, atau masjid yang dia bangun, atau rumah untuk musafir yang dia bangun ya, kayak ada tempat singgah ya, rumah singgah itu subhanallah sekali itu akan menjadi jariah ya, atau sungai yang ia alirkan ya, sungai kayak Utsman bin Affan kan beliau kalau kita ke sana ya, ke Madinah bisa dilihat ada sungai yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan ya, yang mengalir sampai sekarang. Sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia sehat dan hidup, nah ini akan mengikuti setelah kematiannya, subhanallah ya. Kemudian mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka pahalanya seperti orang yang melakukan. Nah, jadi pahala orang yang mengajarkan Quran kepada orang lain meski satu ayat saja ya, balighu anni walau ayah ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari kitab Allah maka pahalanya seperti orang yang membacanya. Dan subhanallah sekali ya, mudah-mudahan bisa memperberat timbangan amal kita ya. Nah di sini pokoknya amalan tertulis ya, di sini bisa menjadi investasi akhirat kita. Kemudian pahala satu lagi ya, misalnya ini udah jam 6.15. Pahala orang yang mengajarkan Quran kepada anak-anak nih, misalnya kita harus bersemangat ya, karena pahalanya luar biasa ketika seseorang mengajarkan ulang Al-Quran kepada anaknya. Mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil ya, ini adalah metode pengajaran yang diwariskan oleh salafus salih. Pahala orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya bersabar gitu ya, maka mereka mendapatkan pahala yang besar sebanding dengan keletihannya ya. Nah di sini mereka akan mendapatkan 2 pakaian kebesaran yang tidak dapat diangkat oleh penduduk bumi, subhanallah ya. Ini hadisnya dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, bahwa pernah ketika aku sedang berada di sisi Rasulullah ya, kata Buraidah, maka aku mendengar beliau bersabda, innal Quran, sesungguhnya Quran itu yalqa sahibahu, menemui ya, yalqa menemui sahibahu ya, para ahli Quran yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hatta yanshaqqu an qabruh. Jadi Al-Quran itu akan menemui ya ahlinya pada hari kiamat ketika kuburan terbelah ya, seperti seorang yang wajahnya pucat pasi, karrojul syahib ya, pucat pasi. Jadi Al-Quran itu akan menemui ya kepada pembaca atau kepada ahlinya ya, pembaca, penghafal itu pada hari kiamat nanti ketika kuburan sudah terbelah, maka seperti laki-laki yang wajahnya pucat pasi gitu ya. Fayaqulu, kemudian ia berkata kepada laki-laki tadi, hal ta'rifuni, kamu kenal aku enggak gitu ya. Fayaqulu ma'arifuk ya, aku enggak kenal kamu. Fayaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ta'rifuni, fayaqulu ma'arifuk, tetap ya, kamu mengenalku enggak? Enggak, aku tidak mengenalmu gitu ya. Fayaqulu, maka yang pucat pasi itu, ana sahibukal Quran. Nah, alladzi, aku itu adalah sahibukal Quran. Aku Quran yang dulu ya, aku itu adalah temanmu Quran yang dulu selalu membuat tenggorokanmu kering di siang hari gitu ya. Nah, alladzi adhama'tuka fil hawajir, selalu membuat kering tenggorokan ya di siang hari. Wa ashartu lailaka, dan selalu membuat
di malam hari begadang ya karena membacaku gitu ya. Nah, subhanallah ya, kata Al-Quran nanti berbentuk laki-laki yang pucat ya. Aku ini temanmu, Quran yang dulu selalu membuat kering tenggorokanmu di siang hari, Quran yang selalu membuat kamu begadang di malam hari, dan setiap pedagang tentu berharap keuntungan dari barang dagangannya, dan kamu pada hari ini mendapatkan keuntungan dari usahamu. Nah, dari semangat kita membaca Al-Quran ya. Nah, ini kemudian diberikan untuknya kerajaan di tangan kanannya, subhanallah. Nah, ini tadi ya, bahwa fayu'ta, diberikan kepadanya al-mulka, kerajaan biyaminih, di tangan kanannya, wal khulda bishimalih, dan diletakkan ya, subhanallah sekali ya, kerajaan di tangan kanannya dan keabadian khulda ya, surga, bishimalih, di tangan kirinya. Nah, ini bagi sahibul Quran, subhanallah sekali ya, bahwa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di atas kepalanya mahkota ya, wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwama lahuma ahlu dunya fayakulani bima kusina hadza. Kenapa kami teh dipakaikan seperti ini ya? Fayuqalu bi akhdhi walidikum al-Qur'an tsumma yuqalu lahu iqra was'ad fi darajatil jannah. Nah, kita langsung singkatkan saja ya, bahwa dikatakan nah tadi ya, mereka itu di tangan kanannya dikasih kerajaan, di tangan kirinya dikasih keabadian atau surga, kemudian di kepalanya ada mahkota kebesaran, dan dikenakan orang tuanya ya dua pakaian yang begitu indah yang tidak bisa dipikul oleh penduduk bumi. Kemudian keduanya menyampaikan dengan apalan apa gitu ya, merasa aneh gitu ya, amalan apa yang kami bisa memperoleh pakaian ini gitu ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Jadi subhanallah, orang tua nanti dikasih jubah kebesaran, mahkota, pakaian yang luar biasa ya. Kemudian, nah ini berkat kesabaranmu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Kemudian diperintahkan kepadanya, bacalah Quran ya, disuruh, dan naiklah tangga-tangga surga dan masuklah ke kamar-kamarnya. Maka orang ini terus naik derajatnya ya, selama dia membaca dengan cepat atau dengan cara tartil. Nah, di sini subhanallah sekali ya, dengan jalur lain dari Abu Hurairah, dikenakan kepada orang tua nih, orang tua yang suka ngajarin anak Quran, dikenakan kepada orang tuanya dua pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Keduanya berkata, ya Rabb, bagaimana kami bisa mendapatkan balasan ini? Kemudian dijawab sama Allah, dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Subhanallah ya, kedua orang tua tadi ya, subhanallah sekali, mendapatkan nikmat yang begitu besar, karena nggak diperkirakan sebelumnya. Nah, jadi ketika keduanya diberi pakaian indah ya di surga yang lebih bernilai, lebih mahal dari dunia dan seisinya, sehingga keduanya bertanya dengan nggak percaya ya, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini bukan milik kami gitu ya. Nah, ternyata Allah menyampaikan dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kalian berdua ya, penuh kesabaran, penuh ketulusan, berikan nasihat gitu ya. Nah, ini subhanallah gitu ya. Kemudian keutamaan membaca. Nah, ini belum ya, untuk membaca harus ada sesi khusus ya, membaca Al-Quran. Nah, nanti kita akan sama-sama pelajari ya, membaca Al-Quran itu perdagangan yang terus lantabur ya, tijaratan lantabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi ya. Nah, dengan baca Al-Quran. Nah, mungkin untuk hari ini supaya kita lebih bersemangat lagi di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran, lebih semangat lagi ya untuk tadi membacanya, kemudian mentadaburinya, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, nah ya, membersamai dan lain sebagainya, karena pahalanya yang begitu luar biasa. Nah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan hati kita semakin terketuk ya untuk lebih bersemangat lagi mempelajari Al-Quran, karena ini akan mendapatkan derajat terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Hanya itu saja untuk renungan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.
Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi tentang keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran dan Allah pastikan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana wafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita